Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita The Boxing ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur ceritanya, part-part sebelumnya udah lengkap di deskripsi di bawah. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi juga ada link untuk traktiran di deskripsi di bawah juga. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Yu melancarkan pukulan iblis ultimate-nya di detik terakhir ronde ke-12 terhadap Fabrizio yang terlihat udah gak berdaya. Namun siapa sangka tinju iblis tersebut berhasil ditangkis secara sempurna oleh pria berambut kuning yang tiba-tiba naik ke atas ring dengan satu tangannya. Gokil. Dengan dahi yang berdarah gegara terkena damage serangan tadi, petinju rambut kuning ini pun bilang, "Aku memang mengajakmu bertarung setelah kau menjadi lebih kuat. Tapi bukankah kau sekarang udah terlalu kuat, nak?" Seketika Yu terdiam seribu bahasa karena kembali melihat seorang yang pernah memotivasinya saat terpuruk dulu di waktu kecil. Sementara itu di bawah sana terlihat wajah Kei sangat marah karena ada yang mengganggu pertandingan Yu. Apalagi dia mengganggu saat serangan penghabisan. Dia nggak terima kemenangan mutlak Yu yang harusnya menjadi eksekusi Fabrizio dihentikan seenaknya oleh pria berambut kuning tersebut. MC pertandingan terkaget-kaget bilang ke seluruh penonton, "Pemirsa sekalian, apa kalian melihatnya? Yang ada di atas ring itu adalah atlet J. Apa dia udah kembali dari pensiunnya?" Selagi semua orang masih kaget ngelihat kemunculannya, J pun bilang ke Yu kalau reuni kali ini cukup sampai di sini saja. Dia meminta agar bisa bertanding melawan Yu di pertandingan resmi pada kesempatan lainnya. Dan setelahnya J pun turun dari ring dan berpapasan dengan Kei di bawah sana. Dengan marah Kei bilang, "Kau bangsat. Suatu hari nanti akan kubuat kau mampus. Camkan itu baik-baik." Setelah itu Jay pun hanya tersenyum dan pergi gitu aja. Sementara itu Fabrizio sendiri saat ini udah tergeletak pingsan di atas kanvas dengan darah berkucuran di mana-mana. Marco buru-buru memanggil tandu medis agar adiknya segera diberi perawatan. Lonceng ring pun berbunyi sebagai tanda Yu menang mutlak atas Santorino Fabrizio. Keesokan harinya seperti biasa Peter menyiapkan artikel tinju yang berlangsung panas kemarin. Siapa sangka jika selama ini banyak orang yang menduga kalau Yu punya kelemahan dengan stamina di ronde yang panjang. Justru kemarin menunjukkan kalau Yu sama sekali nggak ada kelemahan di aspek tersebut. Dalam hatinya Peter bilang, pertandingan kemarin menunjukkan bahwa Yu semakin dekat dengan kesempurnaan. Bahkan boleh dibilang dia semakin menjadi sesuatu yang bukan manusia. Hati dinginnya yang unik itu menjadi semakin kuat. Tapi ada suatu kejadian dalam pertandingan kemarin. J yang udah pensiun muncul kembali. Kalau ada atlet biasa yang mengganggu pertandingan besar seperti ini sih biasanya asosiasi tinju akan segera mengajukan gugatan, bukan? Tapi ceritanya akan berbeda karena atlet itu adalah J sendiri. Asosiasi nggak sabar memasangkan pertandingan mereka pasti. Tapi sebenarnya apa yang membuat J naik ke atas ring lagi? Kenapa dia tiba-tiba mengganggu pertandingan ini? Yu yang makin menyerupai monster, Ki yang makin dekat dengan ambisinya, dan J yang tiba-tiba muncul kembali menarik perhatian untuk terus diikuti, kata si Peter. Sementara di tempat yang berbeda terlihat Fabrizio udah siuman dan dirawat di rumah sakit. Tubuhnya penuh dengan luka perban termasuk gips untuk menyembuhkan patah tulangnya. Fabrizio mengatakan, "Aku masih hidup kah? Padahal sebelumnya aku yakin aku akan mati." Ini sungguh ironis. Marco pun mengatakan ke Fabrizio kalau yang menyelamatkannya dari kematian adalah atlet J. Marco sangat menyesal dan meminta maaf karena udah membuat adiknya menjadi seperti ini. Tapi Fabrizio malah bilang, "Gak usah lebay kak, aku cuma menerima hukuman yang harus kuterima. Bukankah dengan begini kita udah bisa menjadi lebih bebas?" Dengan kata-kata itu terlihat dua saudara ini pun gak mampu lagi untuk membendung air mata mereka. Setelah semua yang mereka lalui, ternyata ini berakhir happy ending bagi keluarga Santorino. Ibunya yang kembali sehat, kehidupan keluarganya tanpa hutang dan tanpa bergantung dengan orang lain lagi seperti dulu. Di saat Santorino bersaudara tertawa bahagia bersama keluarganya, ada juga orang lain yang ikutan tertawa. Namun sambil menonton rekaman pertandingan Yu baru-baru ini di televisi, dengan wajah berkeringat dan menggebu-gebu orang itu bilang, "Benar, kalau mau cari atlet kuat, dia adalah orangnya. Dia pasti bisa menghabisi Victor sampai mokat di atas ring." Kata seorang pria yang dengan setelan seperti anak pang yang bernama Andrei Vlasenko. Dan ternyata yang mengatakan itu adalah pelatihnya Victor sendiri. Siapa itu Victor? Kita akan tahu sebentar lagi.
Seiring waktu berjalan, Yu terlihat makin sering murung dan bengong dibandingkan biasanya. Dia bingung kenapa orang yang menginspirasinya di masa kecil tiba-tiba muncul di hadapannya lagi. Dan di saat yang sama juga sedih kenapa nggak bisa ketemu dengan Carmen lagi. Mungkin Yu menyadari Carmen bisa mengerti dia. Walaupun mungkin ini belum ke arah cinta sih, tapi Yu menyadari Carmen adalah wanita yang penting baginya. Ketika Yu bertanya kepada pelatih Kei kemana Carmen pergi, Kei menjawab kalau Carmen udah berhenti dari gym dan juga pensiun. Kei bilang ke Yu untuk beristirahat selama seminggu penuh. Istirahatkan mental dan fisikmu juga. Dan selama 1 minggu itulah Yu berjalanan keliling kota tanpa tujuan apapun. Dia membayangkan begitu keras apa sebenarnya arti kehidupan manusia. Kepalanya sekarang dipenuhi dengan semua memori kelam masa kecilnya yang membuat dia begitu kesal. Dan sering itu kehambaan terus menyelimuti dirinya. Walaupun dia udah memenangkan banyak kelas juara dunia tinju. Bahkan Yu udah menyiapkan pistol untuk meledakkan kepalanya karena dia merasa kalau hidup ini sangat berisik dan memuakan. Namun tiba-tiba kucing hitam yang selalu setia dengan Yu mengeong lembut di hadapannya, yang membuat Yu sadar kalau masih ada sosok yang sangat peduli dan sangat dekat dengannya dan belum bisa dia tinggalkan. Dalam keampaan itu, Yu pun terus datang ke gym untuk berlatih karena memang gak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Terlihat dari setiap serangan Yu makin terasa sangat ganas, dingin dan juga tajam mematikan. Di sela-sela latihan, Kei juga bilang ke Yu, "Apa kau ingat aku pernah mengatakan kepadamu kalau di dunia ini ada satu monster lagi? Mulai sekarang kita akan mulai bersiap untuk melawan Iron Tide dengan sangat sungguh-sungguh. Memang masih ada Victor di kelas Cruiserweight, tapi kita lupakan tentang dia dulu. Jujur gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membahayakanmu kecuali Aaron. Dengan kata lain, kau juga satu-satunya orang yang di dunia ini yang bisa membahayakan Iron Tide. Makanya aku akan membuatmu mendapatkan fisik terbaik untuk melawan Aaron. Tingkat pelatihan yang jauh berbeda akan menunggumu. Jadi bersiaplah." Sejak saat itu latihan yang sangat berat untuk Yu pun dimulai, dan tanpa sadar otot di tubuh Yu makin membesar. Dalam waktu yang relatif singkat sebelum menuju lawan terkuat, Yu berhasil mengalahkan 4 petinju berturut-turut dan merebut gelar juara dunia dari kelas super middle dan light heavyweight. Parahnya lagi, Yu mendapatkan kemenangan tersebut dengan fantastis. Semuanya dikalahkan dengan sangat telak, pukulan KO di bawah 2 detik loh. Ngelihat prestasi Yu tersebut, Peter si wartawan bilang dalam hati dia benar-benar gak terkalahkan. Dia gak melakukannya untuk hiburan dan malah membuat kita merasakan ketakutan dengan menunjukkan kemampuannya itu. Setelah pertandingan gelar kelas middle, sekarang kita akan melihat bagaimana Yu membidik target utamanya, yaitu Iron Tide. Sebelum itu, tapi dia harus melawan petinju bermasalah dulu, yaitu Grigorev Victor. Apa Yu masih bisa menang dengan mudah melawannya? Oke, kita sekarang pindah ke gym milik Andrei Vlasenko, pelatih dari Victor. Saat ini dia sedang kegirangan menonton TV karena ngelihat Yu berhasil mengalahkan rank 1 Cruiserweight dalam 2,1 detik aja. Dengan begitu semangat Andrei berteriak, "Tamatlah kau Victor!" Namun gak berselang lama Victor pun masuk ke ruangan tersebut, dan di sini terlihat kalau Victor Grigorev adalah pria berbadan besar dengan rambut kebanggaan mohawknya. Dengan penuh percaya diri, Andrei bilang ke Victor, "Ho, lihatlah, atlet Yu adalah didikan Ki yang terakhir. Dia adalah monster yang dengan mudah memenangkan 7 kelas berat. Kau pasti pernah dengar tentangnya, bukan? Kau pasti akan segera bertanding dengannya nanti. Sekarang kau juga dalam bahaya, Victor." Victor ngejawab, tapi kok kayaknya dia nggak terlihat sekuat itu ya? Apa kau nggak tahu, manajer bodoh? Nggak ada orang yang lebih hebat lagi selain Mohikan. Lalu Victor pun mendobrak pintu samping dan berteriak ke seluruh member gymnya, "Kalian semua, orang Mohikan adalah orang paling kuat. Camkan itu." Siapa sangka semua orang di gym tersebut pada gila semua dengan style mohawk mereka dan meneriakan Mohikan. Sedangkan pelatihnya si Andrei ini terlihat sudah sangat penat dengan semua situasi ini. Gak berselang lama, Peter si wartawan menugaskan anak magang yang bernama Tommy Maguire, ya mungkin dia Spider-Man, untuk ngeliput Victor di gymnya. Jujur, Peter malas pergi ke sana karena kegilaan orang Mohikan yang gak ada habisnya. Setelah ngelihat sendiri kegilaan cringe orang-orang Mohikan di gym, akhirnya Tommy pun bisa mewawancari sang pelatih, Andrei Vlasenko. Anehnya pas Tommy bertanya kepada si pelatih tentang atlet binaannya yaitu Victor, tanpa ragu Andrei ngejawab, "Dia itu cuma sampah."
Enggak, dia bukan sampah biasa. Dia adalah penghinaan untuk dunia tinju, kata pelatih sekaligus manajer dari Victor yang membuat Tommy kaget bukan main. Andreu pun lanjut cerita, 8 tahun yang lalu, aku adalah pelatih yang fokus pada teknik dan keaslian tinju. Enggak, sampai sekarang pun aku masih kayak gitu. Sejak dulu aku punya impian untuk bisa membesarkan seorang petinju seperti Jean Pierre, petinju yang dikenal sebagai petinju jenius saat itu. Di masa itu, gym kami juga sangat terkenal berkat kegigihan kami. Tapi semuanya mulai hancur dan berubah ketika Victor muncul. Jadi di masa lalu, tiba-tiba Victor datang ke gym Andreu ini. Katanya dia sedang bosan. Tapi begitu ngeliat power Russian Hook yang luar biasa darinya, jantung Andreu berdegup dengan kencang. Sadar akan potensinya itu, Andreu langsung menawarkan dirinya menjadi pelatih yang akan membawa Victor menjadi juara dunia. Tanpa pikir panjang juga, Victor langsung menerima tawaran tersebut karena baginya menjadi juara dunia mungkin gak membosankan. Tapi sebelum pelatihan dimulai, Andreu berpesan agar Victor mengikuti peraturan gymnya, termasuk kedisiplinan dalam kerapian dan juga penampilan, apalagi di rambutnya itu. Namun Victor malah ngejawab, "Bapak nggak tahu ya kalau orang Mohican adalah orang terkuat." Victor berkali-kali mengucapkan kata-kata itu sampai Andreu bingung sendiri dan merasa kalau Victor adalah orang yang keras kepala dan sulit untuk diatur. Nggak cuma di situ aja keras kepalanya si Victor ini, bahkan saat Andreu mau mengajarinya berbagai teknik dasar tinju, Victor malah mengatakan anak muda biasanya punya kemampuan tinju yang sangat kuat loh. Itu aja udah cukup, nggak perlu berbagai teknik yang nggak jelas. Pria itu hanya butuh satu pukulan, kata Victor, yang membuat Andre sadar kalau anak didiknya ini adalah orang yang harus dihancurkan kesombongannya terlebih dahulu. Makanya Andre pun bilang kepada si Victor, kalau gitu coba lakukan sesukamu. Aku akan mengakui caramu ini kalau kau bisa naik ke ring pertandingan profesional dan paling enggak menang sekali lah. Sekali, kata bapak. Bapak lagi salah bicara bukan? Dengan satu pukulan aja anak muda ini yakin bisa menjadi juara dunia, kata si Victor yang menantang balik pelatihnya. Andre pun ngejawab, hahaha, kalau kau bisa menjadi juara dunia dengan caramu, aku akan menuruti apapun yang kau minta. Dan sejak saat itulah petaka demi petaka terjadi di hadapan Andreu. Siapa sangka saat Victor menjalani pertandingan debut, meski dia terus dipukuli oleh lawannya, kalah skor, nyatanya dia mampu bertahan hingga ronde terakhir. Dan di saat ronde terakhir itulah terjadi kejadian yang gak disangka-sangka. Tiba-tiba lawan Victor terpeleset di kanvas yang licin dan membuat dia kehilangan konsentrasi. Dengan celah yang terbuka akibat terpeleset tadi, Victor melancarkan teknik andalannya yaitu Russian Hook yang menghantamkan lawan dengan sangat keras sampai terpelanting melayang di udara cukup dengan satu pukulan saja. Lawan debut Victor KO dan Victor mendapatkan kemenangan perdananya. Andreu ngerasa tentu kemenangan debut tersebut hanyalah keberuntungan belaka. Dia yakin Victor nggak mungkin bisa mengalahkan lawan selanjutnya. Tapi seiring waktu yang berjalan, Victor selalu mematahkan keyakinan Andreu tersebut. Victor selalu menang lagi dan lagi dengan cara keberuntungan yang sama, di mana lawannya terpeleset atau sesuatu terjadi kepada lawannya sehingga menciptakan celah yang sempurna untuk Victor melancarkan pukulan telak one hit KO andalannya itu. Bahkan keberuntungannya dan ketidakwajaran ini sampai mengalahkan rank 1 cruiserweight. Andreu yang ngelihat ini makin berkeringat dingin dan bilang dalam hatinya, nggak mungkin, kenapa hal ini bisa terjadi? Memang Russian Hook adalah trik andalannya yang mungkin kekuatannya setara dengan Aaron Tide, tapi kenapa dia selalu menang dengan satu serangan saja? Dalam rasa kaget Andreu tersebut, tanpa terasa Victor kini udah menjadi banyak penggemar. Bahkan tanpa disadari, siapa sangka udah saatnya bagi Victor menuju ke title match perdananya melawan juara dunia kelas cruiserweight yang bernama Gilbert Einstein. Sebelum pertandingan dimulai, Victor pun bilang ke Andreu, "Hey manajer, kau akan menuruti semua permintaanku kalau aku menjadi juara dunia, bukan? Kalau aku menjadi juara dunia, kau juga harus menjadi orang Mohican yang terhormat," kata Victor yang membuat Andreu langsung bergidik ngeri. Akhirnya pertandingan antara Victor melawan juara dunia jenius cruiserweight yang bernama Einstein pun berlangsung.
MC pertandingan sempat bertanya kepada Bob yang baru aja debut sebagai komentator gimana pertandingannya akan berjalan. Menurut Bob, Einstein yang jenius memang hebat dalam tinju, tapi penantangnya kali ini benar-benar seperti sampah. Meski begitu, dia udah bisa sampai ke pertandingan kali ini setelah mengalahkan berbagai lawan yang punya kemampuan juara dunia. Victor adalah atlet yang bisa dikalahkan siapa saja, tapi di saat yang bersamaan juga dia bisa mengalahkan siapapun. Makanya Bob yakin setidaknya satu kali dalam sejarah tinju yang panjang ini Victor akan menjadi juara dunia yang gak bisa dipahami oleh akal sehat. Gak terima dengan pendapat Bob si komentator, makanya begitu ronde pertama dimulai, Einstein langsung berteriak melancarkan serangan pamungkasnya. Tinjuan F sama dengan M kali A. Serangan dari Einstein membuat Victor terdesak parah. Einstein kembali melancarkan tinju itu berkali-kali tanpa henti sambil bergumam, masa, waktu, kecepatan, dan energi yang membuat Victor down ke kanvas untuk pertama kalinya. MC pertandingan yakin Victor akan kembali bangkit seperti biasanya, tapi jujur kali ini adalah down tercepat yang pernah Victor alami. Andreu malah senang bukan main ngeliat anak didiknya tergeletak di kanvas, tapi Victor yang kesal gak terima ngeliat lawan jeniusnya mengalahkannya. Jiwanya berteriak dan meraung hingga bangkit kembali seperti biasanya. Pertandingan pun berlangsung terus-menerus dengan siklus seperti ini. Setiap rondenya Victor cuma menjadi bulan-bulanan yang down berkali-kali, tapi berkat fisiknya yang luar biasa di luar nurul, dia selalu bisa bangkit kembali berdiri. Hingga akhirnya pertandingan pun udah berjalan di ronde terakhir, yaitu ronde ke-12. Ngelihat itu Andreu makin berkeringat dan bilang dalam hati, aku selalu percaya kalau tinju keberuntungan itu gak pernah ada. Tinju itu harusnya muncul dari hasil kerja keras. Kita harus berusaha untuk mengasah kemampuan demi memiliki tinju yang kuat. Tapi kenapa dia masih aja beruntung sampai dengan sekarang? Kata Andreu yang kesal ngelihat Victor gak KO mendapatkan pukulan telak dari Einstein. Malahan terlihat di sini Andreu yang paling semangat mendukung Einstein mempertahankan gelar juaranya. Dan lihat Victor yang gak tumbang setelah mendapatkan rentetan tinju sejak ronde pertama. Akhirnya dia pun berhenti sebentar dan membuat Victor lega karena mengira kesempatannya untuk membalas udah tiba. Namun siapa sangka Einstein merapalkan tinju ultimate-nya. Setiap masa mempunyai energi yang sesuai, dan energi memiliki masa yang sesuai juga. Energi adalah masa dikali hasil dari kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Rasakan ini, tinjuan nuklir EMC kuadrat. Seketika hook ultimate Einstein meluncur dengan deras, menghantamkan rahan Victor begitu dahsyat sampai matanya memutih dan pelindung giginya terhempas jauh. Kali ini Victor down dan dalam kondisi yang cukup serius juga. Dia nyaris pingsan yang membuat Andreu tersenyum dengan lebarnya. Tapi Einstein malah bilang, sekarang kau mengerti bukan perbedaan kemampuan kita? Menyerahlah dan beristirahatlah dengan tenang. Seketika kata-kata itu membuat Andreu makin panik lagi, karena dia tahu kalimat itu akan membangkitkan bara api seorang Mohikan di dalam Victor. Dan benar aja, Victor pun kembali bangkit dengan teriakan dan semangat yang lebih menggebu-gebu lagi. Victor bilang ke Einstein dengan tegas, orang pintar itu takut dengan masa depan bukan? Makanya mereka memikirkan banyak hal. Tapi aku nggak tahu hal-hal semacam itu, masa depan, ketakutan atau apalah itu. Yang kupikirkan hanya satu. Belum habis Victor bicara, Einstein langsung menyela dan bilang, itu adalah cara berpikir idiot seperti organisme bersel tunggal. Aku sedikit pun gak penasaran tentang satu hal yang kau pikirkan itu. Demi pensiunku yang damai, ayo kita selesaikan pertandingan ini, kata Einstein sambil melakukan dash kilat dan tinju nuklirnya sekali lagi. Tapi Victor ngelanjutin, aku selalu hidup dengan kekuatan penuh. Seketika teriakan itu menciptakan keajaiban yang membuat Einstein terpleset seperti lawan-lawan Victor sebelumnya. Einstein pun kaget berkeringat dingin seiring rusian hook Victor semakin mendekat ke wajahnya dan jeduak, suara hantaman hook yang melengking tinggi ke seluruh arena yang membuat Einstein langsung KO seketika di atas kanvas. Dengan begitu Victor mendapatkan gelar juara dunia Cruiserweight dan Andreu terpaksa harus berubah menjadi orang Mohikan seperti keinginan Victor selama ini. Andreu bilang ke wartawan magang si Tommy itu, awalnya aku pikir dia orang yang punya kemampuan tinju yang baik, tapi aku salah. Kemampuannya bukan pada tinju, semua yang dimiliki hanyalah keberuntungan. Pukulannya memang kuat, tapi memangnya masuk akal untuk bisa menjadi juara dunia hanya dengan satu teknik pukulan? Udah ngerti kan?
kan kenapa dia kusebut sebagai penghinaan terbesar dunia tinju. Siapa sangka ternyata Tommy malah terkesima dengan cerita keberuntungan tolol tersebut. Di saat Andrew menyangkal kemenangan Victor atas Yu pada Tommy, tiba-tiba si gila Victor itu lagi-lagi masuk ke ruangan pelatih sambil mendobrak pintu. Tommy berusaha mewawancarainya, tapi Victor to the point dan bilang, "Aku nggak butuh wawancara. Aku akan pergi latihan khusus sekarang. Kau juga ikutlah denganku dan lihatlah baik-baik." Siapa sangka latihan khusus Victor ini bukan sparring di gym, tapi malah ngelawan hewan buas dengan power yang melebihi manusia di seluruh dunia. Babi hutan, kanguru, gorila, udah pernah Victor lawan. Makanya kali ini dia mau mengikuti jejak dari Khabib Nurmagomedov untuk melawan beruang Nepal lagi yang ukurannya sangat besar, hampir 2 kali ukuran tubuh Victor. Tapi lagi-lagi skill pasif si Victor muncul. Beruang yang besar itu terpleset lalu tersandung batu saat mau menerjang, dan kemudian Russian Hook Victor lagi-lagi berhasil menumbangkan lawannya dengan satu pukulan. Ngerasa nggak ada lagi makhluk terkuat di dunia, apalagi dinosaurus juga udah punah, membuat Victor mikir jangan-jangan makhluk dunia sekalipun nggak akan sanggup melawan kekuatan alam. Maka sejak saat itu pun Victor mulai berkeliling dunia untuk menguasai air, tanah, dan juga api, juga udara seperti si botak Eng. Dia menciptakan punch baru seperti Mountain Punch, Tornado Punch, Magma Punch, bahkan Tsunami Punch. Kegilaannya nggak berhenti sampai di situ, dia bahkan mau ngelawan petir. Kampret dah. Ini komik kayaknya berubah genre ya, bukan sport lagi. Oke, kita lanjut. Andre emang gak tahan lagi ngelihat kegilaan Victor, bilang ke Tommy, "Bocah sialan itu gak mati-mati juga seperti kecoa. Ayo kita berdoa. Meskipun dia kuat, dia pasti akan mati kalau kena petir, bukan? Tolong Tuhan kabulkanlah doaku. Aku akan hidup dengan baik asalkan kau membunuhnya." Dan tiba-tiba cetar, petir besar menyambar tubuh Victor yang membuat Andreu berteriak gembira. Dia senang bukan main Tuhan mengabulkan doanya. Tapi begitu dia naik ke atas ngelihat Victor, lagi-lagi keberuntungan super menghampirinya. Dia selamat dari sambaran petir dan bahkan menciptakan teknik baru bernama Lightning Punch yang membuat Andreu makin kelimpungan. Selagi Victor terus berlatih di Antartika dan bahkan di tambang bawah tanah dengan Gatling gun-nya, di tempat lain terlihat asisten Kay yang bernama Arnold makin khawatir kalau Yu mungkin bisa dikalahkan oleh Victor karena faktor keberuntungan. Dan benar aja, selagi Kay menyangkal kekhawatiran dari Arnold itu, tiba-tiba kesialan demi kesialan mulai menimpa Yu, seperti tali sepatu yang lepas tiap hari hingga lampu gym yang tiba-tiba jatuh hampir menghantamkan kepala Yu. Walaupun Yu masih bisa menghindarinya dengan refleks gilanya sih. Meski begitu, Kay menegaskan atlet kita udah dalam kondisi prima. Itu aja udah cukup. Kalau kita ditakdirkan hidup, kita akan hidup. Kalau kita ditakdirkan mati, kita akan mati. Simple aja bukan? Tapi ya, dia nggak akan kalah juga. Jadi kau nggak perlu khawatir. Bukankah memang ada hal-hal yang nggak akan pernah terjadi di dunia ini? Asisten Kay pun ikutan ketawa mendengarkan kata-kata tersebut. Dan akhirnya hari pertandingan antara Yu dan Victor pun tiba. Kali ini Bob si komentator memberikan pandangan yang berbeda untuk Victor. Dia bilang, selama matahari masih terbit dari timur, kemenangan pertandingan ini masih milik Yu. Nggak peduli betapa beruntungnya seorang bayi, bukankah dia tetap nggak akan bisa mengalahkan atlet bela diri? Itulah perumpamaan perbedaan kemampuan antara dua orang tersebut. Namun Victor seperti biasa sangat percaya diri dengan kemampuannya, apalagi dia udah latihan keras demi menggapai Holy Punch-nya juga. Terlihat di sini semua Mohikan yang hadir di area berkali-kali meneriakan nama Victor dan juga Mohikan, termasuk ternyata Tommy. Dia juga udah menjadi seorang Mohikan. Dan pertandingan kedua pun akan segera dimulai. Semua orang-orang ngeliatin pertandingan itu dengan sangat serius, termasuk Aaron Tide yang mengawasi pertandingan itu dari kejauhan. Ketika wasit memberikan aba-aba box, kedua petinju pun langsung rush dengan ritme yang sama. Namun tiba-tiba ceplaks, Yu terpleset, mukanya mengarah ke atas dan sinar dari lampu stadion begitu menyilaukan matanya. Di saat yang sama juga sebuah pukulan Russian Hook yang setara dengan power Aaron Tide langsung mengarah ke tempat Yu berada. Waktu berjalan begitu lambat. Orang-orang sangat kaget dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Seakan-akan ini adalah sebuah slow motion. Dan tiba-tiba ceduak,
Pukulan yang sangat kuat dari Victor langsung menghantamkan wajah Yu dengan sangat kuat sampai Yu berputar di udara dengan begitu dahsyatnya dan langsung terpelanting di kanvas. Mata semua orang terbuka dengan lebar dan yang paling kaget di sini adalah Andrew, pelatih dari Victor, dan juga Kei, pelatih dari Yu. Wasit mulai menghitung 1, 2, dan ketika ngelihat keadaan Yu, ternyata Yu udah pingsan. Wasit langsung melambaikan tangannya sebagai tanda kalau pertandingan berakhir dengan kemenangan dari Victor. Victor berhasil mematahkan 7 juara dunia pada kelas yang berbeda. Dengan itu pula Victor berteriak, "Mohikan yang terkuat!" Di samping itu, pelatih dari Victor hanya bisa kebingungan di pojokan sambil mengatakan, "Apakah ini nyata?" Oke kawan-kawan, apakah yang terjadi sebenarnya? Nantikan lanjutan alur cerita The Boxing hanya di channel Fokozer Anime. Kita akan segera melanjutkannya besok. Oke lah, stay at Fokozer, stay